Halo, assalamualaikum. Welcome back to Sarah Mamas YouTube channel. Hari ini, di hari yang cerah ini, aku lagi ada di taman belakangnya Keele University. Jadi Keele University ini salah satu kampus di Inggris yang mempunyai lahan terluas. Kayaknya terluas deh memang kalau nggak salah. Aku takut salah kasih info sih. Tapi for sure, jadi kayak biasanya kan kampus di Inggris ini yang nggak begitu gede ya, kayak beberapa kampus tuh cuman kayak berapa blok kayak gitu. Tapi kalau kampusku ini, aku bisa bilang tuh kayak kalau di Indonesia tuh kayak UI, IPB yang punya hutan di dalamnya gitu. Jadi kayak yang ada danau, ada hutan, ada taman gede banget gitu. Jadi aku ini sekarang lagi di salah satu spot yang mahasiswa paling suka di sini kalau kayak lagi di spring atau di summer itu mahasiswa suka banget untuk berjemur di sini untuk sunbathing. Terus kalau dia ini lagi winter, di sini ini adalah tempat yang semuanya jadi putih. Kayak videoku yang dulu itu yang Keele white Keele itu di belakang ini gitu. Nah, sekarang ini kebetulan ini lagi spring. Jadi kayak spring itu kan peralihan dari mau winter ke summer ya. Jadi dan menurutku spring kali ini nih kayak cuacanya tuh bener-bener oke banget. Jadi kayak mataharinya oke, terus kayak nggak hujan, nggak becek, terus suhunya itu around 15, 16, 17. Jadi kayak suhu AC kita aja kalau di Indonesia. Jadi kayak literally I'm really happy today kayak. Dan kalau tahu aja kayak udah sebulan kemarin aku bener-bener stay di kamar aja, stay di rumah aja. Jadi kayak ini baru akhirnya aku main lagi, naik bus lagi gitu. So that's why I'm really excited today. Jadi karena lagi di kampus nih, kayaknya aku pengen ngomongin tentang sistem pendidikan di kampusku di Inggris gitu maksudnya. Jadi let's we start from nama kampusku tadi udah berapa kali aku sebut, Keele University. Keele University ini letaknya itu di Newcastle under Lyme di Staffordshire. Jadi kayak kalau dari lokasi oke banget sih. Jadi kayak sebenarnya dia di desa, cuman dari lokasi dia cukup strategis karena dekat ke Manchester dan Birmingham kalau kota gedenya gitu. Terus aku pengen ngomongin, sebenarnya aku bukan mau ngomongin masalah kampusku sih ya. Kayak yang aku lebih pengenin ngomongin adalah sistem pendidikan di Inggris itu sendiri. Apa sih bedanya sistem pendidikan di Inggris dan di Indonesia? Ini kayak based on my own experience. Jadi kayak aku kebetulan S1 ku adalah S1 jurusan statistika, lulusan dari statistika IPB tahun 2009 dan aku lulus 2013. Nah, sekarang ini aku lagi lanjut kuliah di Keele University. Aku ngambil Master Education. Jadi di Keele University ini kebetulan sudah bulan ke-7 aku tinggal di Inggris kayak gitu. Jadi sekarang aku pengen ngomongin sistem pendidikan di Inggris ya. Yang tadi aku bilang based on my experience. Jadi kayak mungkin aku bener-bener mau ngomongin itu dari awal gitu ya. Jadi aku pertama kali nyampe di sini itu tanggal 25 September. Flight aku waktu itu adalah 24 September 2019 dan aku nyampe 25 September 2019 di Manchester Airport. Jadi waktu itu kebetulan aku dijemput sama tim dari Keele-nya kayak gitu. Nah, pertama kali yang harus kalian tahu kalau untuk ambil master di Inggris itu cuma 1 tahun. Ya, bener-bener literally cuma 1 tahun atau 12 bulan itu kita sudah harus lulus dan insya Allah lulus pulang dengan bawa degree kita atau ijazah kita gitu. Nah, ini aku udah masuk bulan ke-7. Oh my god, it's mean that kayak aku sudah setengah jalan lebih. Semoga saja diberikan kelancaran sampai akhirnya kayak gitu. Jadi balik lagi start dari awal nih, aku dijemput sama tim penjemput, panitia whatever namanya. Jadi kayak luckily aku itu dapat jam penerbangan flight aku dari Indonesia itu memang pas banget timingnya dengan penjemputan dari Keele. Jadi kayak Keele ini offer penjemputan di London dan di Manchester. Jadi waktu itu kebetulan aku ambil yang di
flag aku ke Manchester. Jadi itu waktu aku tuh bisa dibilang cukup mepet ya, karena kayak pengumuman beasiswaku dan waktu inductionnya itu cukup mepet. Nanti next di video selanjutnya aku bakal ngomongin tentang beasiswa aku tentunya gitu. Nah jadi kenapa mepet ya? Memang bener-bener mepet karena kayak aku nyampe di UK, aku nyampe di Inggris itu tanggal 25 September dan tanggal 27 September itulah adalah hari pertama induction aku as an international student di sini. Jadi kayak tanggal 25 September aku nyampe, tanggal 27 aku induksi gitu. Oke, aku mau ngomongin tentang induction di Inggris ini apa sih gitu. Induction gitu ya. Induction itu kan kayak kalau di otak aku gitu, kayak aku tuh mikirnya induction itu kan kayak pendahuluan, pemberitahuan, informasi atau kayak apa sih namanya? Ya something like pendahuluan gitu kan. Kayak di otak aku tuh kayak aku tuh imagine-nya tuh kayak cuman oh ya ini mungkin induction cuman ngomongin kuliah kita ini aja, kuliah kita ini gitu, kayak masih slow gitu kalau yang aku pengen gitu. Tapi you know what, kayak guess I'm totally wrong. Kayak my induction day it was really like full of stress. Why? Jadi kayak gimana ya? Karena aku nggak expect kalau induction itu agak akan secomplicated itu dari awal. Karena aku nggak nyepelein sih, tapi kayak karena aku ngertiin dengan sangat polosnya kayak induction tuh ya ngapain sih palingan gitu. Ternyata waktu aku induction itu wow, induction itu memang sih perkenalan, pemberitahuan, pembaruan, apalah namanya, kayak ya perkenalan di awal. Tapi tuh kayak langsung apa ya, jadi kayak ketua departemennya kayak gitu, ketua departemennya tuh langsung datang gitu kan. Kayak dia cuman ya Allah basa-basi untuk ngomongin tentang kampus tuh nggak nyampe 5 menit, karena abis itu dia straight to the point, kayak bener-bener dia langsung ngomongin. Ini mungkin ya karena masternya itu cuma setahun, jadi aku bayangin dan aku paham kenapa semuanya serba ngebut gitu loh. Jadi kayak di hari induction aku tuh kayak langsung materi coy. Jadi kayak di hari induction itu aku udah ngomongin yang namanya apa itu dissertation. Jadi kayak di sini tuh walaupun cuma 1 tahun aku punya dissertation, tapi dissertationnya itu nggak yang penelitian apa gitu, nggak, cuman kayak bisa dissertation yang simple gitu aja bisa. Tapi tetap aja lah ya, namanya tugas akhir itu kan bikin deg-degan, dan yang lebih bikin kacaunya itu diomongin dari awal waktu aku induction. Jadi kayak waktu itu ketua departemennya, kayak ketua departemen dari MA Education itu kayak dateng, kayak langsung memperkenalkan diri, terus kayak ya story behind the MA Education itu apa, bla 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 bla, terus kayak rankingnya segala rupa. Terus kayak nggak nyampe 5 menit dia langsung straight to the point ngomongin dissertation. Jadi kayak aku ingat banget induction aku 27 September 2019. Terus kayak dia langsung ngomongin kayak you have to make a proposal of dissertation. Terus aku tuh kayak yang oh my god, kayak ini hari pertama gua gitu loh. Terus kayak oke, fine. Terus kayak ternyata itu kayak aku harus langsung bikin proposal dissertation, dan itu kayak deadline-nya itu cuman aku masih ingat 11 Oktober 2019 itu udah harus dikumpulin proposal dissertation-nya. Kayak honestly kayak waktu awal-awal itu kayak aku tuh pengen nangis gitu loh, kayak how come gitu, kayak gue nggak expect akan secepat ini gitu loh. Dan kayak di otak aku tuh belum ada kebayang sama sekali dissertation gue mau tentang apa gitu loh. Terus satu lagi yang mungkin juga kayak like culture shock for me, kayak apa ya, even mungkin aku pribadi misalnya sudah belajar bahasa Inggris dari kecil, sudah prepare IELTS-nya oke, punya IELTS yang nilainya cukup mumpuni untuk bisa kuliah di sini, tapi tetap aja yang namanya waktu baru-baru kuliah, apalagi waktu induction, dan mendapati kalau inductionku itu kayak langsung semuanya bukan stres, tapi kayak semuanya tuh kayak langsung materi gitu loh. Jadi kayak kayak waktu itu pun waktu aku lagi di induction itu entah kenapa international studentnya baru aku gitu loh, kayak yang lainnya tuh bule. Even aku nggak tahu itu bulenya dari mana aja ya, namanya juga baru induction kan. Tapi kan at least kelihatan yang muka Asia, yang jilbaban itu cuma aku. Jadi kayak I feel like kayak semuanya tuh ngomongnya serba cepat, kayak di otak aku cuma ada oh my god, like it's like in a Harry Potter movie or something. Kayak ada beberapa orang yang aku nggak bisa nangkep sama sekali dia ngomong apa, dan jujur aja itu kayak buat aku, dan aku karena ngerasa nggak ada international student lainnya, terus kayak aku cukup tertekan waktu di awal-awal itu kayak gitu, kayak
but I try my best, kayak aku tuh berusaha calm down, kayak bodo amat, slow gitu ya, kayak gitulah ya, kontrol diri sebisa mungkin. Itu hari induction aku yang menurut aku kayak unforgettable moment for me, karena aku ingat pulang-pulang aku ke rumah, enggak, waktu itu suami aku masih nungguin ya, waktu suami aku belum kerja, jadi kayak waktu aku ketemu suami aku tuh kayak I cried a lot, yang kayak oh my god, gue nggak bisa gitu loh, kayak gitu. Jadi lebay gak sih? Nggak lebay sih, karena emang itu yang aku rasain di awal-awal, kayak somehow aku merasa semua ilmu bahasa Inggris, satu ilmu yang aku punya tuh kayak sirna gitu aja gitu. Tapi ya itu namanya juga culture shock ya, jadi harap dimaafkan, harap maklum aja gitu. Terus setelah induction itu terus waktu itu dosen aku baik sih, I don't know why, kayak dia tuh di induction pertama atau di induction hari kedua itu dia kasih aku pinjem buku, I don't know, mungkin kelihatan muka aku panik atau kelihatan aku itu kayak orang Asia sendiri, kayak jadi kayak dosen aku tuh kayak manggil aku, terus kayak nanya aku, dan oh ya di induction itu yang pasti kan ada kayak perkenalan diri gitu ya. Jadi kayak karena aku explain kalau background aku sebenarnya adalah S1 ku statistika, jadi kayak ya aku nggak punya background di pendidikan sebelumnya kayak gitu. Cuman aku juga explain kalau kebetulan aku kerja itu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Jadi mungkin somehow penjelasan aku kerja di Kemendikbud ini bikin dosen itu interest sama aku. Makanya kayak waktu di induction hari kedua, karena induction kedua itu lebih fokus lagi ngomongin ya, belum kuliah tapi udah kayak detail masuk ke kuliah kita apa aja kayak gitu. Dosennya manggil aku dan minjemin aku beberapa buku yang menurut dia bagus karena aku nggak punya basic, mungkin basic educationku kurang ya kayak gitu. Nah jadilah kayak setelah induction itu aku sempat libur, terus aku lupa deh, kayaknya baru masuk kuliah itu tanggal berapa Oktober gitu ya, 6 Oktober apa ya? Ya 6 Oktober gitu. Jadi kayak seminggu dari induction itu sempat libur seminggu kan, dan lumayan sih kayak aku bisa sempat pindahan, nyari rumah dan segala rupa. Baru tuh aku kuliah, dan itu aku mulai struggling buat nyari bacaan, buat cari ide proposal aku itu apa. Jadi kayak sebenarnya aku nggak nakut-nakutin sih, tapi memang karena yang namanya kuliah itu cuma 1 tahun ya, let's say wajar banget kalau semua itu serba serba cepat kayak gitu. Namanya juga kuliah yang harusnya 2 tahun dipadetin jadi 1 tahun gitu kan. Terus kayak ya kayak kita harus bisa calm down, kayak jangan dibawa stres kayak gitu. Kalau kayak aku pribadi kayak kita harus tahu lah kayak maintaining stres kita itu kayak gimana gitu. Kalau aku waktu itu kayak laki aku bawa suami kan jadi kayak gue nggak stres banget, kayak kalau mau nangis, mau curhat, mau apa bisa gitu. Kalau yang nanti nggak bawa suami mungkin ya pokoknya bisa melakukan hal-hal apa yang bikin kalian happy dulu, karena aku udah merasakan kayak kalau lagi stres nggak usah dibawa langsung stres. Kalau lagi stres lu pindah dulu deh, ngerjain yang apa dulu gitu, karena kayak nggak bakal bisa kalau lagi tertekan gitu mau ngerjain apa gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah, mungkin karena memang sebelum aku kesini, kenapa aku berani ngambil Master of Education walaupun backgroundku adalah statistika, karena memang ya karena backgroundku kerja di Kemdikbud ya. Jadi kayak atas dasar beberapa atasanku di Kemdikbud dan beberapa temen atau senior yang sudah pernah kuliah di luar negeri sebelum aku gitu kan. Jadi mungkin kenapa aku pede, karena kalau jadi kayak aku tuh berusaha untuk membawa apapun itu ke isu tentang pendidikan di Indonesia. Kenapa ya? Karena mungkin akan lebih mudah bagiku untuk mendapatkan data-datanya, karena kebetulan aku orang Kemdikbud gitu. Jadi untuk dissertation pun alhamdulillah tuh kayak sempat stres di awal, cuman kayak Lakili tuh datang aja gitu hidayahnya, kayak cepet aja gitu, kayak akhirnya aku mengambil kesimpulan aku pengen dissertation aku apa gitu. Jadi dan alhamdulillah aku kan udah dinasehatin ya sama beberapa orang. Salah satu poin yang harus kita pegang kalau kita kuliah di sini itu adalah kayak lu benar-benar mesti on time sama yang namanya deadline yang kayak gitu. Jadi kayak itu yang aku pegang teguh sih selama ini, kayak sebisa mungkin aku selalu stick to the deadline yang kayak gitu. Dan ya alhamdulillah aku bisa ngumpulin proposal disertasi aku itu dengan baik dan benar sebelum deadline-nya gitu. Nah terus setelah kalau ngomongin kuliah, setelah kuliah akhirnya aku baru tahu kalau ternyata international studentnya nggak cuma aku, alhamdulillah, tapi walaupun cuma 3 orang tapi ya 4 orang tapi lumayan. Jadi kayak kelasku itu mungkin satu kelas itu isinya cuma 22. Jadi kayak ini yang aku masih bingung sih. Jadi kayak kalau di KIL ini kan ada yang kayak master education, kayak ada yang full time, ada yang part time, terus ada yang kayak mungkin kelas mahasiswa atau segala rupa. Itu yang aku nggak begitu ngeh di awalnya. Jadi kayak
kelasku ini aku bisa bilang kayak jumlahnya per subjek itu beda-beda. Jadi kayak subjek ini aku bisa penuh sampai 22 orang. Subjek yang B aku cuma 16 orang gitu. Jadi kayak nggak semua orang di kelasku itu stable gitu loh jumlahnya orangnya. Jadi kayak ada beberapa orang yang ganti-ganti juga gitu. Karena aku belum begitu nanya sih, tapi menurutku itu karena mungkin ada beberapa orang yang part time, jadi mungkin dia nggak ngambil matkul ini, ngambilnya masih di bulan depannya, masih di semester depannya gitu. Nah, dari 22 orang yang di kelas utamaku ini yang international student itu cuma 4 pun yang satunya dari Amerika. So let's say international student tapi bahasa utamanya native bahasanya juga Inggris dong ya, jadi nggak usah kita hitung kali ya. Jadi international studentnya cuma ada 3, which is aku dari Indonesia, terus aku punya temen namanya Haifa dari Arab, terus satu lagi Heidi dari China. Nah, itulah kita yang bertiga berjuang bersama. Jadi kalau untuk kuliah itu apa ya, serunya gini sih, mungkin karena kayak kalau di sini itu kan kayak bener-bener bebas ya, kayak kita mau tanya apa aja dosen itu kayak bakal jawab, terus kayak